Krisis ekstrem di Malaysia menimbang masa depan ekonomi negara. Kan tengoklah weh, aman kali lah di sini weh. Gak ada tukang parkir. Kawasan Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat panik dan berusaha melarikan diri saat petugas unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berusaha menangkap mereka pada Rabu siang. Krisis ekstrim di Malaysia, apa dampaknya? Orang Indonesia itu kalau buat berita bohong gemar sekali ya. Dan video ini selalu dibuat menggunakan AI. Bahkan teman saya yang berada di Korea itu pun sangat terkejut ya. Mas, berita hoak yang membahas Indonesia dan Malaysia itu banyak banget ya. Dan lebih-lebih Malaysia sering diberitakan tidak sesuai fakta. Dan memang itu kenyataannya memang sangat banyak sahabatku semua. Di video-video YouTube segelintir orang Indonesia kadang-kadang itu gemar sekali membuat video hoak yang tidak sesuai fakta. Contohnya pada video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksinya. Malaysia mengalami krisis ekstrim. Krisis ekstrim apa? Padahal di Malaysia keadaan ekonominya juga baik-baik saja. Bahkan daya saing ekonominya itu naik. Kalau nggak percaya, lihat sendiri datanya. Dan itu juga sudah diberitakan di TV nasional Indonesia maupun TV nasional Malaysia. Sedangkan daya saing Indonesia itu turun. Kemudian dari tingkat pengangguran di Asia Tenggara, Indonesia juara nomor 1. Mungkin sebentar lagi juga juara membuat berita bohong yang tidak sesuai fakta, kemudian dikaitkan dengan negara tetangga kita. Saya nggak tahu ya, ini motivasinya untuk apa. Harusnya video seperti ini sangat disayangkan. Tapi kalau dikasih yang fakta, marah-marah pula. Padahal sesuatu yang fakta itu untuk evaluasi, untuk edukasi sahabatku semua. Oke, langsung kita ke video selanjutnya. Ekstrem di Malaysia menimbang masa depan ekonomi negara. Masa yang menantang bagi ekonomi Malaysia. Malaysia saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang signifikan. Berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tekanan yang meningkat, mulai dari fluktuasi nilai tukar ringgit, kenaikan harga barang konsumsi, hingga perlambatan pertumbuhan sektor industri. Sementara itu, dinamika politik, perubahan iklim global, serta ketegangan geopolitik juga turut memengaruhi kondisi domestik. Pertanyaan yang mulai muncul di kalangan pengamat dan masyarakat adalah, apakah ekonomi Malaysia tengah menuju titik kritis, ataukah ini hanya bagian dari siklus normal yang memerlukan penyesuaian kebijakan yang tepat? Narasi ini akan membahas berbagai faktor yang melatar belakangi situasi ekonomi Malaysia saat ini, sekaligus mengkaji kemungkinan arah ke depan berdasarkan data dan analisis dari berbagai sumber resmi. 1. Indikator makroekonomi, tanda-tanda perlambatan atau koreksi sementara. Dalam 2 tahun terakhir, Malaysia mengalami pelemahan nilai tukar ringgit terhadap dolar Amerika Serikat. Pada awal tahun 2024, nilai tukar ringgit mencatat posisi terendahnya dalam 25 tahun terakhir. Fluktuasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh penguatan dolar Amerika Serikat secara global, serta kekhawatiran pasar terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara secara umum. Di sisi lain, inflasi juga mencatatkan tren meningkat. Harga bahan pangan dan energi mengalami kenaikan akibat gangguan rantai pasok global dan lonjakan harga komoditas internasional. Meskipun inflasi Malaysia masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di kawasan, dampaknya tetap dirasakan oleh masyarakat luas, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Kadang saya ini juga heran ya. Kenapa sih orang-orang kita ini gemar sekali membuat video yang tidak sesuai fakta dengan negara tetangga kita, dan banyak sekali loh di YouTube video-video yang berkaitan tentang Malaysia, ekonomi Malaysia sedang keadaan tidak baik-baik saja, Malaysia krisis beras, Malaysia sedang diambang ketar-ketir, dan lain sebagainya, banyak sekali. Sampai-sampai teman saya yang TKI Korea itu kan juga sering melihat kan, bertanya kepada saya, Mas, apa benar di Malaysia dalam keadaan seperti itu? Enggak, ya memang segelintir orang-orang kita itu selalu membuat video hoax. Ya mungkin tujuannya untuk mencari AdSense, tapi tolonglah
buatlah yang sesuai fakta. Dan pada faktanya, nilai rupiah kita sendiri yang melemah, bukan nilai tukar ringgit. Pada faktanya, ringgit itu mengukuh dibanding dengan rupiah. Kenapa kita tidak memberikan info seputar ekonomi di negara kita, yang dimana media internasional saja juga menyoroti ekonomi di Indonesia. Cari pekerjaan juga begitu sangat sulit. Kemarin kan di job fair begitu sangat viral, dan itu diliput media internasional loh. Tapi segelintir YouTuber kita Indonesia, ini nggak semuanya ya, membuat berita yang terbalik. Mas, di Malaysia itu dalam keadaan baik-baik saja mas. Bahkan orang Indonesia apabila melihat suasana di Malaysia dibuat terkejut dengan hal ini. Ini sebagai bahan evaluasi ya, bukan untuk membanding-bandingkan. Langsung kita simak videonya. Salam barokah, salam Jumat barokah, geng. Salam mas. Kalian tengoklah weh, aman kali lah di sini weh. Gak ada tukang parkir. Aman kali. Kalian tengok kursi-kursi depan ni besi, mejanya besi, mesin airnya selamat. Kalau di Konoha kayak gini aku rasa nggak aman ini. Dipikul orang ini, becak-becak hantu, becak siluman, semua mikul ni. Nih. Mesin-mesin kau mau beli es krim semua ada. Tinggal masukkan duit kau sini. Ni masuk duit. Ni mesin air, mesin kopinya. Tinggal kau masuk aja duit kau. Kau nak yang mana? Semua ada. Serba modern, canggih. Nanti balik Jumat nanti aku beli ya. Ni kursi ni besi ni geng. Kalau di Konoha jalan sendiri, ini dipikul orang ini, kursinya besi, mejanya besi. Apa nggak dipompakan orang nih gini kalau di Konoha? Dipompakan orang lah, becak-becak hantu nih. Nih tempat-tempat nih, ini stainless. Aman kali sini. Aku kadang bangga juga tengok negara orang kan, negara awak sendiri. Kacau balau. Maling di mana-mana. Jangankan kursi-kursi dan meja dan besi, selop aja letak depan rumah pantang cantik jalan sendiri selop. Selop. Jangankan depan rumah, pergi ke masjid pun sembayang, pergi pakai selop buruk, pulang orang tu nanti selop awak dipikul lah. Sini enggak ada, itu salutnya. Maka negara orang ni maju. Negara awak macam mana enggak maju? Gimana mau maju kayak gitu? Koruptor di mana-mana, maling semua. Ada alam yang cantik, ada tempat yang indah dirusak. Hasilnya dimalingin sama koruptor. Apa rakyat yang nggak jadi rakyat besi? Paksalah jadi rakyat besi, rakyatnya maling semua. Pompa. Nah ini kalau di Konoha pun berasa dipikul orang nih, besi nih. Dan ini berada di Putrajaya ya, kita bisa lihat. Nah ini kalau di Konoha apa nggak diselamin orang nih? Besi. Dalamnya tuh dipikul orang. Rapi. Tuh but-butnya semua. Nah ini parkir nih banyaknya. Nggak ada tukang parkir ya. Selamat kali. Ada tukang parkir Konoha datang kemari. Kaya Glenn, jadi tukang parkir sini. Ini parkir nih percuma. $5,000 kalau di Konoha ya kan. Nggak dikasih marah-marah, ngamuk-ngamuk, cari gaduh. Itulah Konoha. Bersih, rapi, tidak ada tukang parkir. Masnya kagum dengan suasana di Malaysia. Bersih sekali kan? Kita bisa lihat kemajuan negara tetangga kita. Oke lah, wacau dulu geng. Glenn tengok lah weh. Apa nggak bangga Glenn?
kalau suatu hari nanti Indonesia bisa kembali wajahnya dengan wajah Indonesia, bukan wajah Konoha, tertib, teratur, aman, damai, macam mana seperti Indonesia yang dulu, bukan seperti yang sekarang Konoha ya, yang dikuasai oleh kartel atas, kalangan atas sampai kartel kalangan bawah. Yang terlibatnya siapa? Generasi muda kebanyakannya, generasi muda yang terlibat narkoboy, judol, sehingga menimbulkan angka kriminal, baik itu begal, geng motor dan lain-lainnya, sampai ke rakyat besinya. Apa kalian gak sedih sebagai rakyat Konoha? Jika rakyat kita sendiri terkontaminasi dengan itu semua. Kalau seandainya Indonesia bisa kembali wajahnya dengan wajah Indonesia seperti yang dulu, aman, damai, kurangnya angka kriminal, bangga nggak kalian jadi rakyat Indonesia? Bangga, Mas. Jujur gue bilang, bangga nggak kalian? Justru aku bangga. Aku bangga jadi rakyat Indonesia, tapi bukan Indonesia yang sekarang ya, yang bertukar wajah menjadi wajah Konoha. Bukan di setiap negara manapun tetap ada angka kriminal, tetap ada angka kejahatan, tapi tidak separah macam di negara Konoha saat ini yang mencapai 90%. Kalau narkoboy, dimanapun ada narkoboy, minta maaf sebesar-besarnya untuk warga Malaysia. Bukan aku menjatuhkan negara Malaysia. Di Malaysia pun ada narkoboy, ada juga narkoboy, tapi angka narkoboy itu rendah. Tidak seperti di Konoha. Di Konoha saat ini mencapai 90%. Hampir rata-rata semua penggunanya kalangan muda, generasi muda, sehingga menimbulkan angka kejahatan yang sangat tinggi. Di situ aku sedih. Jadi setiap PT aku, dalam video aku selalu ku bilang itu hanya untuk edukasi buat diri aku sendiri, dan semoga satu hari nanti bisa termotivasi untuk orang banyak. Semoga Indonesia dapat kembali aman, damai seperti dulu. Mau keluar malam pun kita kemana-mana pun kita nggak pernah ada rasa takut. Beda dengan sekarang. Sekarang kita mau keluar malam jam 10 ke atas saja kita keluar malam naik motor, kita sudah rasa was-was. Adanya geng motor, adanya begal, yang lain-lainnya. Tidak seperti dulu. Jadi setiap PT aku selalu aku sampaikan hanya untuk edukasi. Semoga satu hari nanti dapat termotivasi seperti negara jiran. Kalian lihat betapa teraturnya. Parkir bayar, aman, barang selamat apa semua aman. Kalian lihat di sana motor tidak bayar parkir, aman saja, nggak ada yang hilang. Helm semua diletak di situ. Kalau kita di Konoha, kalian tengok, kita parkir sudah bayar, kendaraan kita pun hilang. Apa nggak sedih kita lihat kayak gitu? Apa kita tidak sedih lihat negara jiran maju? Apa kita nggak sedih? Apa kita nggak teringin negara kita maju seperti negara jiran? Oke, assalamualaikum. Salam akal sehat untuk IQ yang cerdas. Semoga Konoha bisa kembali dengan wajah-wajah Indonesia seperti dulu lagi. Amin, ya rabbal alamin. Dan pada faktanya, masnya yang daripada Indonesia ketika datang ke Malaysia dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Dan kita bisa melihat sendiri kemajuan negara tetangga kita. Video ini sebagai bahan evaluasi untuk diri saya, dan tentunya semoga juga memotivasi para sahabat-sahabatku semua. Ini bukan tentang perbandingan sahabat-sahabatku semua. Dan apa yang dikatakan masnya itu sesuai fakta, sesuai kenyataan. Masnya secara langsung berada di Malaysia, melihat mesin minuman di Malaysia di tepi jalan. Itu aman loh. Kalau di tempat kita kira-kira dikasih mesin minuman di tepi jalan, nggak ada yang menjaga. Kira-kira mungkin ya sekali dengan minumannya keangkut semua ya mungkin. Tetapi kalau kita lihat di negara tetangga, aman banget kan suasananya. Dan tidak semuanya di kawasan di Indonesia itu teruk, enggak juga sahabatku semua. Tapi di sisi lain, tingkat kriminalnya itu ya memang, mohon maaf, agak tinggi. Beda dengan di negara tetangga kita. Mana-mana negara ada kriminal lah. Tapi di tempat kita ini cukup lumayan. Angka kriminalnya, angka penganggurannya. Belum lagi dengan kasus judulnya, yang dimana Indonesia merupakan salah satu pengguna situs judul yang cukup terbanyak. Saya nggak perlu sebut ya. Sebab judul ini begitu merata dari perkampungan hingga perkotaan.
Ini sangat miris ya, apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang dimana mayoritas beragama Islam. Ini harusnya jadi bahan evaluasi untuk diri kita masing-masing. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil pengajarannya, dan kita bisa lihat suasana di negara tetangga kita, Malaysia, yang begitu tentram, tidak ada pungli, tidak ada tukang parkir, bahkan parkir dengan sendiri, aman, nyaman, tentram. Harap-harap sahabatku semua, mari berkomentar, saling memberikan motivasi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.